syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa dilihat di layar. Wa asyhadu, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah utusan Allah. Itu cara syariatnya. Cara hakikatnya hatimu harus bersaksi dan melihat terhadap Muhammad yang kau saksikan. Siapa? Kalau cara hakikat Muhammad itu adalah makhluk, ya. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad disuruh Allah dawuh terhadap umat. Muhammad ngomongo, sesungguhnya aku adalah sama dengan kamu manusianya. Muhammad sopo hakikati? Makhluk. Makhluk kang ceceluk sopo? Sembarang, manusia bisa dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang kebilangan makhluk iku jasad dohir, iku statusnya Rasulullah, utusannya Allah. Contoh, fisik Anda bisa mendatangi majelis taklim ini, olehnya bisa datang, siapa yang mengutusmu? Kalau asyadumu sudah benar ke ilallah, maka pasti kau akan mengatakan, ya Allah yang mengutus saya datang ke majelis taklim ini. Gak mungkin orang lain. Kalau orang lain, panitia katakanlah, itu kan dari si syariati. Tapi apa yang bisa mereka memerintahkan untuk datang di situ tanpa Allahnya? Enggak mungkin. Hidup yang meliputi Anda itulah yang memperjalankan Anda sampai pada majelis taklim. Nah, status Anda secara pandang sudut hakikat disebut Rasulullah, utusane Gusti Allah. Intinya syahadat yang nomor 2 dikatakan benar tatkala semua apa makhluk di dunia ini termasuk Anda, hatimu harus mengatakan semua karena diperintah Allah. Lah, hati bisa masuk dalam status diperintah Allah manakala asyhadu Anda ini sudah sampai pada ilallah. Asyhadu madepe ati menyang Allah bisa sampai manakala isinya la ilah di dalam hatimu yang berupa masyiwallah, perkara selain Allah sudah tiada. Terus bagaimana caranya dirimu meniadakan, membersihkan kotoran hati? Secara detail, ringkes untuk sementara saya kasih tahu. Tapi nanti secara terperinci akan kami jelaskan. Apa syaratnya hati ini bisa bersih dari kotoran hati? Pertama, Anda mau nggak mau wajib mempunyai guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Guru yang membimbing khusus tentang hatimu pada Allah di dalam ilmu tauhid. Ini tidak membahas masalah urusan dunia. Tidak membahas tentang masalah bisnis. Bagaimana bisnis yang lancar. Tidak membahas terkait masalah bagaimana prospek
ke depan kami baik, enggak bahas di situ. Guru akhirat itu hanya membahas bagaimana hatimu itu bisa mengenal Allah lewat ilmu tauhidnya. Enggak ada disebut guru akhirat itu adik meroyek, enggak ada. Itu ciri daripada guru akhirat. Itu ciri. Jadi beliau enggak akan mungkin meroyek, tapi bila mana dikasih proyek itu juga tidak menolak. Itu guru akhirat seperti itu. Intine moh tomak apa maneh njaluk, tapi nek digemei ya gak ditolak. Itu guru akhirat seperti itu. Justru malah dia mementingkan umatnya. Contoh Rasulullah bagaimana beliau mementingkan urusan orang lain di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Itu Rasulullah. Itu guru akhirat seperti itu. Lah, setelah Anda sudah menemukan figur seorang guru akhirat, maka langkah selanjutnya Anda akan dibimbing tentang bagaimana caranya ilmu membersihkan kotoran hati. Akhirnya jenengan dibimbing terus tentang pemahaman ilmu. Setelah pembimbingan tentang pemahaman ilmu itu ditengarai sudah cukup, maka guru akhirat pasti akan menyuruh dan mengutus Anda untuk melakukan tindakan wa amilus sholihah. Apa tindakan wa amilus sholihah? Tindakan di mana hatimu untuk melakukan uzlah dalam rangka membersihkan kotoran hati. Itu dengan terus dengan istiqomah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Beliau selalu tekankan terkait masalah uzlah atau zuhud. Jadi guru akhirat itu selalu ngecemes. Ketika saat perintah sudah datang untuk melakukan uzlah atau zuhud, selalu ngecemes. Selalu mengingatkan, itu bentuk kasih sayangnya beliau terhadap kita sebagai murid. Lah, ini proses untuk membersihkan kotoran hati yang bersarang di jagate ati sampeyan, supaya minadz-dzulumati ilan nur, jagate ati sampeyan sing asale gelap terhadap Allah biar jadi terang benerang, sehingga persaksian jenengan asyhadu ka ilallah itu bisa dikatakan afsah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat yang wajib Anda fahami. Nanti manakala Anda kurang memahami, bisa tanya ke nomor WA saya tadi, ya. Di layar sudah tertera untuk nomor WA, nomor telepon itu ada di situ, SMS silakan. Lah kami mohon